Parang ini. Langsung. Oke. Mohon untuk perhatiannya, untuk di mute dulu suaranya, teman-teman. Kita akan mulai untuk saya share materinya. Oke. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang metode dan aplikasi pengukuran dengan menggunakan total station. Di sini mungkin adalah pengembangan dari penggunaan alat total station itu sendiri. Bahwa alat total station ini punya fungsi-fungsi lain selain pemetaan standar atau pengambilan data standar seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemarin kita bahas bahwa total station bisa untuk melakukan pengukuran jarak, sudut, lalu ada untuk pemetaan situasi ya, dengan lengkap di sana dengan beberapa manajemen data dan sebagainya kemarin. Nah, di sini total station karena dia alat digital, ya, dia juga punya mikrokomputer di dalamnya, sehingga dia punya kemampuan atau fungsi lain ya, yang mendukung di dalam pemetaan ini. Fungsi lain ini tidak jauh-jauh dari pemetaan juga, tetapi dia punya fungsi yang memudahkan dalam beberapa hal. Oke, kita akan bahas itu beberapa hal itu. Di sini mungkin yang saya sampaikan ada 4 buah ya. Yang pertama adalah REM atau Remote Elevation Measurement. Remote Elevation Measurement. Lalu yang kedua adalah RDM atau Remote Distance Measurement atau sering juga disebut dengan MLM, Missing Line Measurement. MLM ini mungkin lebih banyak dikenal gitu ya. MLM. Yang ketiga adalah area calculation, yang keempat adalah nanti mungkin tambahnya stake out, metode stake out. Nah, keempat metode ini standar aplikasi yang ada di Total Station. Ya, hampir semua Total Station standar sampai yang mungkin yang canggih itu ada metode-metode ini, ada aplikasi ini. Dan ini memang juga sering digunakan untuk fungsi-fungsi pemetaan yang praktis, gitu, praktis di mana bisa dilakukan untuk keperluan-keperluan yang tertentu yang harus segera dilaksanakan, harus segera didapatkan gitu. Contoh seperti REM, MLM dan area calculation. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang REM atau Remote Elevation Measurement ya. Apa sih itu REM? REM ini adalah suatu aplikasi atau program yang ada di dalam TS ya, yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu objek tanpa harus meletakkan prisma di puncak objek tersebut. Jadi objek tersebut ada di ketinggian ya. Contoh ya mungkin menara, di ujung atas menara itu kan tinggi sekali ya. Lalu mungkin kabel tegangan tinggi atau mungkin kita sebut dengan sutet ya, saluran udara tegangan tinggi sudah. Tiang listrik tinggi atau tiang radio atau yang lain ya, mungkin puncak gedung gitu. Yang perlu diketahui ketinggian dari objek itu, tapi kita tidak memungkinkan atau sulit untuk memasang prisma di atasnya atau di tempat itu, di target itu. Ya berbahaya juga kan kalau memasang prisma di sutet ya mungkin ya. Kalau mungkin masih menara mungkin bisa dipanjat ya. Tiang listrik mungkin masih bisa ya mungkin ya. Lalu mungkin gedung tinggi masih bisa, tapi kalau kabel dengan tinggi mungkin nggak bisa. Nah, fungsi ini jadi sangat sangat berguna gitu ya. Jika diinginkan mencari ketinggian atau mendapatkan ketinggian dari objek-objek ini. Bagaimana sih caranya? Nah, ini ada deskripsi atau ilustrasi bagaimana pengukuran REM itu. Pengukuran REM ini masih menggunakan prisma sebenarnya. Ini memang bagi TS yang masih menggunakan prisma ya, bukan TS yang non prism ya.
Ini memang TS yang masih menggunakan prisma, tapi kita ingin mengetahui ketinggian suatu objek. Contoh di sini mungkin untuk objeknya itu yang warna kuning itu ya, ini objek ini ya, ini objek tingginya. Dan Anda berdiri satu tempat saja, tidak harus titik-titik ikat, tidak harus titik PM atau apapun itu ya. Yang penting Anda bisa mengamati atau mengarahkan, melihat ya, atau melihat ya, atau membidik ya target tersebut. Dan tentunya adalah di bawah dari target tersebut. Karena kita memerlukan untuk mendapatkan referensi dari bawah target tersebut, baik itu mungkin dari groundnya di bawahnya, ground, atau mungkin titik di bawahnya, atau kita bisa memasang prisma di bawah objek tersebut. Jadi contohnya ada orang yang atau surveyor atau pembantu surveyor yang membawa prisma meletakkannya di bawahnya. Usahakan memang ada di bawah persis dari objek itu. Nah, kita dapat menggunakan rem ini untuk mengukur ketinggian dari target tersebut. Di sini sebenarnya untuk mendapatkan ketinggian di sini adalah VD ya, ketinggian itu di sini. Ini sebenarnya adalah menggunakan algoritma trigonometri ya, yaitu menggunakan jarak ya, jarak D di sini, jarak dari pengukuran prisma ya, dengan tentunya adalah sudut vertikal P. Dan tambahannya adalah P, inilah tinggi prismanya. Nah, di dalam penggunaan rem ini ada dua cara atau dua aplikasi di dalam TS biasanya ditanyakan. Contoh ini mungkin menu dari TS dengan tipe GTS ya, atau code GTS gitu. Nah, balangnya ada lagi berapa gitu ya, angkanya. GTS dia memberikan dua cara, yaitu dengan memasukkan ketinggian prisma, tinggi prisma, dan yang kedua tanpa memasukkan ketinggian prisma. Jadi yang satunya diukur dengan ketinggian prisma, tiada penambahan titik P, itu bisa diinputkan, dan sehingga nanti VD didapatkan dari tinggi prisma ditambahkan dengan hasil trigonometri panjang ini, panjang A contohnya gitu ya. Dan yang kedua membidik ke ground, ya, lalu mengarahkannya ke atas, jadi langsung ke VD. Tetapi tetap harus menggunakan prisma yang dipasang atau diletakkan di bawah target tersebut, yang dibawa oleh helper surveyor atau asisten surveyor di tempat tersebut. Nah, ini urutan-urutan menunya. Urutan-urutan menunya itu step by step biasanya oleh si program ini atau TS itu ya. Nah, menu rem itu didapat dari di mana? Ya, kalau di apa TS GTS ini itu masuk ke menu program, itu menu lalu program. Yang kemarin kan kita sudah bahas pada menu GTS itu, kalau kita klik menu di sana ada data collect, ada layout, ada program dan seterusnya. Nah, ini di dalam program. Di dalamnya ada rem. Nah, rem ini ada dua cara, yaitu dengan rem 1 memasukkan tinggi prisma, yang rem 2 dia tanpa memasukkan tinggi prisma. Nah, tanpa memasukkan Anda harus membidik ke G dulu. Kalau dengan memasukkan prisma, dari mengukur prisma langsung arahkan ke arah ke atas. Tapi kalau tanpa memasukkan tinggi prisma, Anda harus mengarahkan ke G dulu atau di bawah ground, yaitu titiknya, baru ke arah target. Nanti akan didapatkan nilai ketinggian VD. Nah, VD inilah ketinggian dari target tersebut. Oke, itulah REM atau Remote Elevation Measurement. Fungsi-fungsi ini banyak digunakan oleh teman-teman juga mungkin di
engineering ya, mungkin ke teknik sipilan ya, karena di sana pasti ada akan mengukur tinggi dari menara itu pasti ya, lalu mungkin perubahan dari bentuk menara tersebut, kemiringannya itu kan perlu di monitoring, terus juga mungkin gedung ketinggiannya bagaimana itu juga pasti akan diperlukan, terutama mungkin pada engineering survey ya. Jadi RAM ini bisa masuk ke engineering survey. Oke, setelah RAM yang selanjutnya adalah MLM. MLM bukan bukan multi level marketing ya, bukan. Di sini adalah missing line measurement singkatannya. Adalah mengukur jarak ya, jarak datar atau jarak miring ya. Satu target dengan target yang lain secara tidak langsung. Tidak langsung di sini artinya tanpa Anda berdiri di titik-titik tersebut atau di garis jarak tersebut. Anda perlu hanyalah berada di satu tempat bebas ya, tetapi Anda harus bisa membidik ke semua titiknya. Contoh di sini alat ada di lokasi I ini ya, dan dia bisa membidik titik A, B, C, dan D langsung ya, tanpa ada halangan. Yang penting itu, dia ini posisi dari alat ini bebas dimanapun. Yang penting ke semua titik tersebut dapat dibidik ya, atau dapat dilihat atau saling terlihat ya. Sehingga kita bisa membidik prisma di keempat titik tersebut. Dan ini tidak berbatas, bisa banyak sekali ya, jaraknya. Nah, dalam MLM ini ada dua macam mode atau dua macam cara ya, atau metode. Yang pertama disebut dengan baseline. Baseline itu artinya biasanya diukur jarak dari titik awal ke titik yang selanjutnya. Contoh di sini ya, titik A ke titik B jaraknya berapa. Nah, titik A itu sebagai baseline-nya atau referensinya, sehingga nanti A ke B, A ke C, A ke D, dan seterusnya. Ini panjang atau jarak titik-titik tersebut dari sebuah titik tertentu yang disebut dengan metode baseline. Dan yang kedua disebut dengan interval. Interval jadi ya antar titiknya, misalnya jarak A ke B, B ke C, C ke D, dan seterusnya. Nah, fungsi ini bisa jadi sangat berguna jika Anda melakukan pengukuran, contoh di engineering memang paling banyak ini ya. Anda mengukur mungkin di sana ada jembatan layang, gitu ya, atau mungkin pipa yang panjang, gitu. Dan tidak mungkin Anda harus berdiri di atas pipa tersebut, gitu. Atau mungkin jarak-jarak dari tiang-tiang tertentu ya, tiang-tiang piling atau tiang-tiang yang lain. Anda dapat mengukur jarak-jarak antar tiang tersebut dengan menggunakan metode MLM. Bayangkan kalau tiang-tiang itu Anda harus berdiri di tiang yang nggak mungkin. Masa berdiri di atasnya, alatnya nggak mungkin. Nah, ini bisa digunakan, yaitu metode MLM. Dengan total station, kita dapat melakukannya. Jarak akan langsung ditampilkan oleh si alat ini atau total station ini, sehingga bisa kita langsung baca dan mungkin bisa kita arsipkan atau kita tulis di lainnya. Nah, untuk menghitung jaraknya kita tidak perlu menghitungnya karena total station yang menghitungkannya. Nah, sebenarnya ini juga bisa disebut dengan sama seperti RAM tadi, yaitu trigonometri ya. Kalau tadi trigonometrinya menggunakan sudut vertikal tadi ya, maka sudut vertikal. Kalau di sini menggunakan sudut horizontal. Dan tentunya adalah jarak D. Kalau Anda bayangkan bagaimana perhitungannya, kalau perhitungan trigonometri ya, ini ada jarak, ini ada jarak. Nah, sehingga dengan sudut ini Anda bisa mengetahui jarak yang ini. Segitiga juga ya kan, segitiga trigonometri tentunya.
dan tidak perlu Anda hitung sendiri, maka yang diuntungkan adalah alat relaxation tersebut. Anda akan langsung mendapatkan nilai jarak tersebut. Nah, jarak yang mana ini ya? DHD ini, DHD, jarak horizontalnya, social distance. DHTD, D itu artinya adalah delta ya, delta HD gitu ya. Kalau yang jarak antar alat ke prisma itu HD saja, horizontal distance. Nah, bedakan ya. DHD dan HD saja. DVD ini tentu adalah delta ketinggiannya. Tapi beda tingginya juga akan bisa terukur di sana. Menghitungkannya tentu adalah TS. Dengan cepat sekali maka akan Anda dapatkan secara langsung jarak dari titik-titik tersebut. Inilah keunggulan dari Total Station. Menu MLM juga ada di dalam menu program atau sub menu program ya. Sub menu program di sana ada MLM. Oke, itu adalah MLM atau Missing Line Measurement. Oke, yang ketiga area calculation atau perhitungan area ya atau luas. Ya. Mungkin Anda sudah biasa, sudah pernah melakukannya di mengukur tanah ya, bahwa salah satu hal yang bisa didapatkan dari pengukuran terestris itu adalah area atau luasan. Luasan dari apa ya? Luasan dalam poligon yang tertutup ya. Poligon yang tertutup tentunya. Maka Anda akan mendapatkan luasan. Nah, pada program yang area calculation atau biasa ditulis area saja di program itu, Anda dapat melakukan perhitungan luas ya, menggunakan metode langsung ataupun tidak langsung. Yang tidak langsung tentu Anda akan menghitung dari nilai-nilai koordinat. Jika titik A, contoh ini ya, ini ada sebuah luasan, ada segitiga di sini contohnya, batasnya segitiga begini, contoh saja. Ya, deskripsinya segitiga kan, batas itu bisa macam-macam ya, bisa segitiga, bisa yang lain, atau bahkan tidak beraturan. Ini contoh saja deskripsi atau ilustrasinya adalah segitiga ini. Nah, jika Anda memiliki nilai koordinat A, X, Y, B ada XY, C ada XY, tentu Anda dapat menghitung luas dari batas tersebut. Ya. Nah, itu bisa Anda lakukan juga dengan TS langsung. Di sana ada pilihan yang menggunakan koordinat atau use coordinate. Nanti yang use coordinate ini artinya Anda sudah mengukurnya terlebih dahulu atau data itu sudah tersimpan di dalam memori dari alat tersebut. Dan yang bahas kita di sini adalah yang tidak langsung, yaitu menggunakan pengukuran langsung di lapangan. Sama seperti rem dan MLM tadi, alat ini bisa berada di mana saja, asalkan dapat membidik semua titik batas tersebut secara langsung dan berurutan atau sekuensial. Dari A ke B, B ke C, nanti ada D, ada E, menutup kembali gitu ya. Sekuensial sampai tertutup gitu ya. Maka alat totalization akan memberikan hitungan luas areanya. Mas area dengan unit apa ya terserah Anda menggunakan unit apa di sana. Kemarin sudah dibahas di awal pengenalan TS, di sana ada settingan unit, bisa menggunakan metrik ataupun statut atau feet ya. Di meter atau feet. Nah, tentu kalau meter ya hasilnya akan menjadi luasan meter persegi gitu. Nah, ini bisa langsung dilakukan. Contoh mungkin Anda langsung diberikan order oleh pemberi pekerjaan atau manajer atau owner pekerjaan untuk coba Anda tolong saya ingin tahu ukur luasan kolam renang ini, kolam renang atau mungkin lapangan sepak bola ini. Berapa luasnya? Anda bisa lakukan dengan metode ini. Anda dapat mengukur secara langsung dari manapun Anda berada. Anda bisa di lokasi I ini bisa, pindah di sana juga bisa, atau bahkan di tengah-tengah ini bisa. Bisa Anda lakukan. Syaratnya hanyalah Anda bisa membidik ke semua titik tersebut
secara sekuensial langsung tanpa ada halangan. Bisa membidiknya dengan langsung ke arah prisma-prisma yang sudah diletakkan di atas titik-titik tersebut. Nah, ini area. Sama, dia ada di submenu program, di sana ada area. Untuk penggunaannya mudah saja tentunya di sini. Setelah itu Anda akan diarahkan ke menu yang sudah berjalan gitu ya, atau step by step. Tinggal Anda masuk, di sana ada, sudah ini ada satuan unitnya ya. Anda bisa milih dengan unit yang lain, mungkin dengan feet atau apa, atau apalah gitu ya. Di sini ada meter square ya, MSQ atau meter square. Ya, Anda harus perhatikan juga tentunya ininya apa namanya satuan itu. Dan Anda lihat di sana 000 ini adalah jumlah titiknya. Jika ada 100 titik, 1000 titik ya tidak ada masalah dia. Dia sudah menyiapkan banyak titik untuk bisa diukur. Caranya ya Anda arahkan ke titik tersebut, lalu Anda miss atau measure pasti. Dia akan menembak atau melakukan pengukuran jarak, sudut horizontal juga sama. Sehingga dengan trigonometri yang menghitung, dia akan mendapatkan area dari batasan titik tersebut. Ini yang disebut dengan area calculation secara langsung. Diukur langsung dapat areanya atau luasannya. Nah, inilah juga kelebihan-kelebihan dari total station penggunaannya yang mudah itu untuk dengan metode-metode yang lain atau aplikasi-aplikasi lain selain hanya pengumpulan data untuk pemetaan situasi. Oke, yang terakhir ini 4 ya, maaf ini salah tulis 4 atau stake out atau layout. Stake out atau layout ini memang masuknya lebih banyak ke engineering survey ya, survey engineering, atau mungkin kalau pemetaan kita di geodesi juga mungkin kadastral juga ada. Di pemetaan kadastral di sana disebut dengan pengembalian batas. Mungkin Anda sudah pernah mendengar pengembalian batas ini adanya di kadastral atau apa ya, ukur tanah untuk ini sertifikat tanah di BPN gitu. Tapi lebih banyak penggunaan memang ada di engineering karena di engineering bisa setiap saat melakukan stake out ini. Nah, stake out itu adalah pengukuran untuk penentuan lokasi koordinat di lapangan. Lokasi koordinat di lapangan. Contoh atau mungkin bisa sederhananya adalah memindahkan titik atau posisi titik XYZ yang ada di peta ke lapangan. Contoh nih Anda punya koordinat XYZ ini di lapangan ini. Di manakah di lapangan itu? Di peta itu punya koordinat XYZ, lalu di lapangan itu sebelah mana? Atau dengan mudahnya mungkin Anda kerja di sebuah engineering survey ya, dalam pembangunan ya, baik itu gedung, jalan, ataupun jembatan ya, dan lain-lain itu kan engineering survey. Anda pasti akan bekerja dengan tim yang lain. Tidak hanya orang geodesi, di sana pasti ada orang sipil dan orang arsitek. Contoh ini Anda akan membangun sebuah gedung gitu ya. Gitu. Nah, Anda akan mengukur tanah yang akan dibangun gedung tersebut. Contoh gedungnya apartemen gitu ya. Anda akan mengukurnya di sana. Jadikan peta situasi, konturnya bagaimana dan sebagainya. Nah, peta itu akan selesai dari pemetaan situasi existing itu, tanah itu, Anda akan serahkan ke tim lain. Tim lain di situ adalah teknik sipil dan teknik orang arsitek ya. Maka mereka akan mendesain bentuk apartemennya, bentuknya bagaimana, di mana posisi apa namanya fondasi dan seterusnya. Digambarkan di atas peta situasi yang Anda buat. Tentunya nanti setelah selesai, maka peta tersebut akan dikembalikan ke Anda sebagai surveyor lapangan geodesi untuk menentukan desain rencana tersebut di lapangan.
Nah, itulah yang disebut dengan stake out. Anda akan mengambil koordinat dari rencana tersebut. Di situ posisi dari apa namanya fondasinya, posisi di kamar mandi, ini posisi apa gitu ya, dengan koordinat tentunya. Nah, nilai koordinat tersebut Anda import atau upload ya bahasanya ke total station. Oke, ke total station. Nah, di sana dengan metode dan cara tertentu tentunya, maka koordinat tersebut akan terolah dengan mikrokomputer dari total station. Ya, nilai XYZ ini XYZ ya, Anda upload ke TS, nah XYZ tersebut akan berada di TS. Nah, TS akan menghitung ulang ya, menjadikan dia menjadi sudut dan jarak. Dan jarak. Dan jarak dari mana? Tentu dari titik berdiri alat, ini adalah referensi ya, titik PM atau referensi gitu ya, dan backside. Maka satu titik tersebut akan dilakukan perhitungan berapa sudutnya dari backside dan berapa jaraknya dari alat. Nah, maka akan didapatkan titik-titik tersebut di lapangan. Nah, ini yang disebut dengan stake out atau layout atau juga disebut dengan staking out. Oke, mungkin ini ada sebuah video yang mungkin bisa Anda lihat ya, pelaksanaan dari stake out ya. Diri alat dan orang di atas itu adalah BM atau referensi atau backside-nya. Nah, ini dia akan mencari titik yang menjadi desainnya. Nah, maka yang memegang prisma, dia akan mengikuti perintah dari surveyor yang membawa TS. TS akan mengukur prisma yang dibawa tersebut. Nah, di sana akan ditampilkan oleh TS menjadi jarak. Di sana ada jarak minus dan plus. Minus artinya dia kurang mundur, plus artinya kebanyakan. Nah, di sini ada diperintahkan untuk mundur sampai dia menjadi 0,0 atau mendapatkan titik koordinat yang sudah direncanakan. Oke, teman-teman, itu tadi adalah metode atau contoh atau ilustrasi dari pengukuran stake out. Nah, ini sudah ada 4 eh, program atau metode atau aplikasi lain dalam total station. Oke, berikut materi yang sudah saya sampaikan. Sekarang saya buka untuk diskusi. Silakan jika Anda
ingin bertanya. Oke, silahkan pertanyaan. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak, itu di Kulon materinya kok belum di share ya Pak? Mau di save buat belajar juga soalnya Pak. Oke, eh di Kulon mungkin Anda ini karena Kulon masih apa namanya eh, tertutup ya atau masih di blog ini. Kebetulan saya belum bisa edit. Barusan saya laporkan untuk apa namanya bloggingnya. Setelah ini mungkin nanti akan saya upload segera dikarenakan ada migrasi dari Kulon. Migrasi Kulon yang pemetaan digital yang sebelumnya yang saya buat itu dan sekarang sudah dilingkan dengan siap. Mungkin di dalam sana ada kata tambahan siap gitu, ya, siap sistem informasi untuk akademis dan presensi itu. Itu Mbak Mas, nanti segera saya akan apa migrasikan ke sana. Kalau yang lama ini bisa saya edit, tidak bisa edit kembali. Karena kan mungkin sudah di lock atau apa kan. Sementara ini sudah saya laporkan, insya Allah nanti kalau sudah akan saya ini kan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, apakah ada perbedaan ketelitian dari cara pengukuran yang menggunakan prisma dengan tidak menggunakan prisma, Pak? Perbedaan penggunaan prisma dan tanpa menggunakan prisma. Untuk yang mana ini Mas maksudnya? Yang apa tadi, Pak? Yang metode yang pengukuran awal itu, Pak. Yang kalau yang pertama itu kan ada menggunakan prisma. Terus ada juga yang keduanya langsung ditembak ke titiknya. Itu ada perbedaan Oh, yang rem. ketelitian enggak, Pak? Rem. Sama, Iya, yang sama. awal-awal itu, Pak. Rem. Sama. Di situ bukan tanpa menggunakan prisma dan menggunakan prisma. Sama-sama menggunakan prisma ya, Mas. Tapi yang pertama itu eh, dengan menginputkan tinggi prisma. Jadi pengukurannya itu nanti tingginya dihitung dari tambahan tinggi prisma P ditambah dengan eh, tinggi prisma tersebut ke arah target. Jadi bukan sebentar, bukan tanpa menggunakan prisma dan tanpa prisma ya sebenarnya. Di sana dengan memasukkan tinggi prisma dan tanpa memasukkan tinggi prisma. Kalau tanpa memasukkan tinggi prisma, tetap saja akan mengukur jarak ke arah prisma, tetap menggunakan prisma. Tetapi di dalam menunya itu tidak dilakukan penambahan tinggi prisma. Jadi nanti Anda harus mengarahkan dulu ke arah ground titik G di bawah ini, baru menarik teropong tersebut menuju ke bidikan ke target. Nah, di sini kita bandingkan dari menu ini. Di sini ada input ya. Input memasukkan tinggi prisma. Tapi di sini tidak ada input, langsung dia bidik ke target prisma dan miss. Di sini input dulu baru miss. Sama saja. Sebenarnya sama saja nggak ada perbedaan apa namanya penelitian. Ya, asalkan tentu bidikan titik ground posisinya lokasinya benar-benar berada di bawah target tersebut, maka dia akan sangat teliti. Nah, dia bergeser ke depan ke belakang tentu akan sedikit berbeda. Gitu. Ya memang ini harus diusahakan benar-benar bisa terwakili berada di bawah target tersebut. Gitu. Coba saya hapus semua biar kelihatan. Benar-benar berada di atas target. Itu Mas. Berarti untuk titik yang atas itu juga menggunakan prisma, Pak? Titik yang atas mana Mas? Atau yang T itu, Pak? Atau langsung ditembakkan ke titiknya? Tidak ada prisma. Nggak mungkin kalau pakai itu nggak perlu pakai yang ini dong Mas.
Kalau di situ di sini ada prismanya, ngapain pakai ini? Gitu. Nah, ini memang digunakan untuk objek yang tanpa harus ditekan di prisma di objek tersebut, karena kesulitan pastinya. Bayangkan kalau di situ ini adalah kabel sutet, nggak mungkin dong. Atau di situ adalah puncak dari menara yang lancip, gitu ya. Menara yang lancip, ya nggak mungkin dong Anda meletakkan prisma di atas tersebut. Jadi yang Anda bidik ya puncaknya dari prisma menara tersebut. Atau ini kabel, ya Anda bidik kabel tersebut. Maka Anda akan mendapatkan ketinggiannya. Itu Mas. Paham ya? Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Prisma di sini adalah digunakan untuk melakukan perhitungan trigonometri. Kalau ini tidak ada prisma tentu tidak akan mendapatkan D jarak di sini. Bayangkan ini D jaraknya, lalu ini adalah sudut alfa. Dengan jarak D dan alfa tentu Anda dapat menghitung tinggi yang ini, ya kan? Ini Anda akan bisa dihitung trigonometri. Tapi Anda tidak perlu menghitung sendiri, total station akan memudahkan Anda untuk menghitung. Nah, itu disebut dengan RAM. Sebenarnya ini adalah perhitungan atau algoritma yang disebut dengan trigonometri saja. Itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan ada yang lain. Masih ada waktu. Itu Pak. Ini Pak. Ini Pak. Ya. Mau tanya Pak. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak di lapangan. Maaf Mas, mungkin suaranya bisa lebih jelas sedikit Mas, mungkin lebih mendekat gitu Mas. Halo? Halo Pak. Bisa didengar Pak? Bisa, tapi agak berbayang suaranya, agak putus-putus. Mungkin coba pelan ngomongnya. Halo Pak. Iya. Mau tanya Pak, kalau berdasarkan pengalaman Bapak di lapangan, step out itu seberapa penting ya? Step out itu apa? Seberapa penting maksudnya harus dilakukan atau boleh enggak, boleh iya? Yang mana Mas? Step out. Step out Pak. Step out. Seberapa penting? Ya penting sekali Mas. Penting sekali tentunya jika pekerjaan itu ada gitu ya. Berarti tidak selalu ada step out. Step out itu tentu adalah apa ya? Pekerjaan atau apa namanya? Bukan hanya metode tapi pekerjaan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Kalau tidak ada step out, ya tentu akan sulit sekali untuk menentukan posisi di lapangan. Dulu step out itu hanya dilakukan dengan menggunakan penggaris atau meteran, ya. Meteran saja, meteran dengan sudut, gitu. meteran gitu ya. Nah, dengan menggunakan total station ini menjadi akan sangat mudah. Nah, step out ini memang kebanyakan adalah engineering survey. Mungkin Anda sudah sering melihat Pak Tukang yang membuat boplang gitu ya untuk rencana rumah Anda mungkin. Ya di sana kan menggunakan
eh, tali temali ya atau benang ya, pernah ya lihat ya, dengan benang untuk Pernah, Pak. meluruskan contoh ini lokasi dari pondasinya, ini bentuk kampanye posisinya di sini gitu ya. Itu boplang, lalu ada didirikan boplang macam kayu, lalu kayu itu dikasih apa namanya, dipaku, kasih tali yang panjang gitu. Nah, itu rumah yang kecil nggak ada masalah. Bayangkan kalau itu apartemen, Mas, atau mall, atau mungkin jalan tol layang, bisa nggak pakai apa namanya benang gitu? Nah, berat sekali kan? Ah, gitu. Ya, luar Bisa, biasa Pak. susahnya kan, luar biasa susahnya. Kalau rumah kecil 36 tipe 36 atau rumah yang mungkin lumayan besar ya, mungkin 10 kali 10 nggak ada masalah. Tapi kalau ada apartemen yang mungkin 100 meter kali 100 meter itu ada sulit sekali. Maka dengan total station itu akan sangat mudah sekali Anda mendapatkan posisi-posisi tersebut. Contoh di mana posisi untuk meletakkan fondasi berupa piling mungkin ya, bak bumi itu, atau mungkin untuk jalan ya. Jalan tol mungkin ya, jalan tol itu kan ada jalan layang yang berbentuk lengkung ya, melengkung gitu ya. Melengkung, jalan itu kan lengkung gitu, nggak mungkin dia patah. Kalau patah nanti mobilnya bisa lompat ya. Nah itu dilakukan stake out, Mas. Sehingga lengkungannya benar-benar melengkung, baik melengkung vertikal maupun lengkung horizontal. Nanti Anda akan banyak belajar itu di engineering survei atau di mata kuliah survei rekayasa. Rekayasa ini memang lebih banyak ke arah engineering survei. Gitu. Itu Mas. Kalau bilang seberapa penting ya sangat penting sekali kalau memang itu sudah dilakukan, sudah memang harus dilakukan namanya stake out. Ya, sangat penting sekali. Oke, Mas silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan satu lagi pertanyaan, nanya boleh, masih ada waktu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau stake out itu alatnya harus total station atau bisa menggunakan alat lain ya, Pak? Dulu masih menggunakan tentunya teodolit ya, Mbak. Ya, sudut, lalu jaraknya pakai meteran gitu dulu sebelum TTS. Lalu ada apa namanya EDM, teodolit pakai EDM. Nah sekarang sangat mudah sekali dengan adanya TS. Jadi stack out itu muncul bukan hanya karena adanya TS ya Mbak, tapi dari dulu sudah ada stack out itu, yaitu penentuan lokasi atau posisi rencana di lapangan. Ya, seperti Pak tukang tadi yang membuat benang-benang itu adalah menentukan posisi sebenarnya, posisi dari rencana rumahnya. Di sini ada posisi dari apa namanya pondasinya, di sini mungkin posisi ada pagar dan seterusnya. Dulu tentunya sebelum ada TS ya menggunakan teodolit ya dengan meteran, tapi tidak menggunakan jarak optis ya, jarak optis ini tidak sangat teliti pakai meteran. Tapi tetap ada kesalahan-kesalahan tentunya. Kesalahan-kesalahan itu harus terjadi, tapi mereka akan melakukan lebih hati-hati dalam stake out itu. Stake out itu memang harus hati-hati, jangan sampai salah. Dan sekarang sudah ada teknologi yang baru, total station. Nah, total station ini sudah dibuat sedemikian rupa ya, sehingga nanti memudahkan bagi surveyor untuk melakukan stake out. Tinggal memasukkan koordinat saja, koordinat titik BM-nya, lalu titik BM backside-nya, lalu titik-titik rencananya dimasukkan. Maka dia akan melakukan bisa lebih mudah. Dan sekarang sudah ada namanya GPS juga yang sudah bisa menggunakan RTK real time kinematik yang akurasinya bisa sampai 1 2 cm 5 cm itu juga digunakan stake out di dalam GPS nanti kalau Anda baca RTK di sana pasti juga ada aplikasi yang namanya stake out ini.
yang RTK. Gitu. Itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Intinya stakeout itu adalah penentuan posisi desain di lapangan, atau kalau di sudut pandang dari kadastral atau untuk apa ya, petanahan ya, BPN itu adalah pengembalian batas. Rekonstruksi pengembalian batas ini kalau mereka. Nah, contoh mungkin batas lahan, batas tanah milik Anda gitu ya, hilang di lapangan, tapi Anda punya sertifikatnya masih ada, di sana ada gambarnya, ada koordinatnya, maka BPN pihak juru ukur BPN akan bisa melakukan rekonstruksi posisi batas lahan Anda menggunakan cara apa ya? Cara stake out ini. Itu Mbak. Oke. Saya kira cukup ya. Jika ada pertanyaan yang muncul nanti setelahnya, silahkan Anda bisa kirim ke chat di grup, ya silahkan. Insya Allah nanti saya jawab. Dan untuk materi akan saya upload nanti pada kulon yang baru, yang ada kata-kata siapnya, karena kita diminta untuk migrasi ke sana, untuk migrasi ke kulon tersebut. Ya. Sehingga yang lama mungkin akan tidak bisa dilakukan karena di situ sudah di lock. Saya sudah mengajukan untuk dibuka kembali sebentar untuk bisa saya lakukan importing atau ekspor atau migrasi secara mudah gitu ya nanti. Dan insya Allah nanti juga sudah saya akan lengkapi materinya di sana. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda dan perhatian Anda pada kuliah, conference kuliah siang ini. Saya cukupkan nanti untuk kuliah hari ini ya. Sekian dengan berkata alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga dengan waktu ini juga saya ingin menyampaikan juga bahwa kita sekarang ada Disnatalis Universitas Diponegoro ke-63, ulang tahun Undip ke-63. Disnatalis Undip ke-63, semoga Undip semakin berjaya, alumni atau siswitas akademikanya semakin baik, dan tentunya nanti akan sukses terus. Dan terima kasih sekali lagi, saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.